Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di mata kuliah Ekonomi Internasional, kita akan melanjutkan pembahasan terkait Foreign Direct Investment atau FDI, yang mungkin secara sederhana bisa dimaknai sebagai investasi asing. Dan pertanyaan yang coba kita jawab adalah apakah negara sebaiknya membuka ruang seluas-luasnya untuk investasi asing dalam rangka terlibat dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi atau dari kegiatan ekonomi internasional. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena seringkali muncul anggapan bahwa foreign direct investment itu sama seperti dengan kita menjual negara. Dan anggapan ini juga sangat lazim ditemui di Indonesia. Misalkan contohnya Freeport adalah salah satu contoh FDI, Foreign Direct Investment di Papua, yang mana kemudian selama lebih dari 50 tahun di Indonesia, kita menganggap Freeport sebagai salah satu pihak yang lebih seperti justru malah mengeksploitasi kekayaan Indonesia dengan memberikan keuntungan yang relatif sedikit bagi kita sebagai negara dengan ongkos atau dengan dampak lingkungan dan dampak sosial yang sangat besar atau tidak sebanding. Maka kemudian banyak yang menganggap bahwa foreign direct investment ini seperti seolah-olah menjual negara atau menjual bagian dari negara kepada asing, yang mana nanti asing bisa mengendalikan atau menekan dan mempengaruhi beberapa kebijakan baik ekonomi, sosial maupun politik yang justru malah tidak baik bagi suatu negara. Pertanyaannya kemudian adalah apakah itu tepat ataukah tidak, mengingat karena foreign direct investment ini sering jadi instrumen yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, sehingga kemudian banyak menjadi opsi ekonomi internasional di berbagai negara. Menurut Rainet, FDI itu sebetulnya justru malah lebih banyak berputar di negara maju dan hanya sebagian kecil yang mengalir ke negara berkembang. Pertanyaan yang muncul dari sini adalah kenapa sih sebetulnya suatu negara jadi tujuan investasi asing? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena keuntungan lokasi. Contohnya ketika perusahaan butuh untuk mendapatkan sumber daya, atau yang kedua perusahaan butuh untuk melayani kebutuhan pasar domestik, atau yang ketiga perusahaan butuh untuk melakukan ekspor processing atau memproses suatu produk yang nantinya akan diekspor. Contohnya misalkan Freeport yang tadi disinggung sejenak itu adalah contoh dari FDI yang orientasinya untuk mencari resources atau sumber daya. Kalau untuk yang melayani pasar domestik, contohnya IKEA. IKEA datang ke Indonesia, invest di sini, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh IKEA. Kalau ekspor processing, contohnya misalkan kayak Poyuan, invest di Indonesia, bikin pabrik, kemudian dia bikin produk yang produk itu bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia, tapi untuk diekspor ke negara-negara lain, misalkan Eropa dan Amerika. Jadi tujuan Poyuan di Indonesia, investasi, itu sekedar untuk melakukan proses produksi yang nanti produk itu akan diekspor. Contoh lain misalkan kalau produk Indonesia yang sifatnya melakukan domestic market serving FDI itu seperti Indomie yang dia bikin pabrik atau perusahaan di Afrika. Tujuannya adalah untuk memenuhi demand yang tinggi dari masyarakat Afrika terhadap mie instan. Yang kedua ada institusi atau lembaga yang itu akan mengatur aturan main yang apakah kondusif ataukah tidak untuk menunjang berjalannya interaksi ekonomi yang sifatnya global atau internasional. Dalam konteks ini yang paling utama ditekankan oleh Reinert adalah adanya lembaga yang menjamin terlindungnya hak cipta dan menjamin terjadinya transparansi, sehingga kemudian perusahaan bisa meminimalisasi risiko kekayaan intelektual mereka dicuri atau didiseminasi tanpa timbal balik komersial yang sesuai. Yang ketiga, ada perjanjian kerjasama, ini juga mempengaruhi suatu negara menjadi tujuan FDI. Contoh perjanjian kerjasama ada WTO, World Trade Organization, dan ada perjanjian dagang preferensial. Contohnya misalkan ASEAN.
Perjanjian dagang preferensial juga ini termasuk perjanjian bilateral antara dua negara atau multilateral antara beberapa negara yang tidak diikat oleh suatu perjanjian kewilayahan. Dengan adanya perjanjian ini kemudian biasanya ada kesepakatan untuk mengalirkan investasi ke dalam maupun ke luar negeri yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Kenapa sih suatu negara tertarik menerima FDI? Seperti dijelaskan di awal, karena memang menunjang economic development dan economic growth. Dalam hal apa? Kalau menurut Rainet ada beberapa aspek atau item. Yang pertama dalam konteks employment dan gaji, dengan investasi masuk, modal masuk, penyerapan tenaga kerja masuk, sehingga kemudian dengan penyerapan tenaga kerja ini demand terhadap tenaga kerja naik, ini mendorong naiknya upah. Atau yang kedua terhadap kompetisi. Dengan adanya FDI, kompetisi di pasar domestik menjadi tinggi, sehingga dari situ kemudian bisa mendorong terwujudnya keunggulan kompetitif. Tetapi juga selain benefit juga ada cost-nya. Misalkan kalau employment, dan dalam konteks employment, ternyata ada perpindahan pekerjaan yang asalnya bisa dikerjakan oleh perusahaan domestik menjadi diambil alih oleh perusahaan asing. Kalau dalam konteks kompetisi, bisa aja kompetisi yang terbentuk tidak ideal, tidak kompetitif, karena misalkan perusahaan asing punya sumber daya yang lebih besar sehingga bisa menguasai pasar. Yang ketiga ada pendidikan dan training. Ini dengan adanya FDI bisa improve di education dan training sehingga bisa meningkatkan kualitas pekerja. Tetapi juga bisa jadi sebetulnya demand terhadap education dan training ini hanya dikhususkan bagi kalangan ekspatriat yang justru malah akan menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja di dalam negeri. Kemudian ada teknologi bisa ditransfer dari perusahaan dari negara maju ke negara berkembang, dari perusahaan yang berinvestasi terhadap negara yang menjadi lokasi investasi tersebut, sehingga kemudian bisa mendorong penyerapan dan peningkatan kualitas teknologi di negara yang diinvest. Tetapi kemudian bisa jadi sebetulnya teknologi yang diterapkan tidak sesuai atau tidak cocok dengan negara yang mendapatkan suntikan investasi. Yang kelima ada balance of payment atau neraca pembayaran. Dengan adanya FDI ini bisa meningkatkan komponen impor dan ekspor. Walaupun juga di saat yang sama berpotensi untuk memperburuk komponen impor dalam current akun atau akun yang saat ini, rekening neraca saat ini. Kemudian ada dampak atau benefit terhadap kesehatan dan lingkungan. Contoh sederhananya yang paling bisa diingat adalah soal polusi. Misalkan kalau dalam konteks kita di Cianjur, dengan adanya investasi asing bikin pabrik di Cianjur, itu meningkatkan polusi kota, seperti itu. Terus yang terakhir ada culture. Mungkin dengan masuknya FDI bisa mendorong aspek-aspek baik dari suatu kultur bisnis atau kultur kerja yang baik dari negara-negara maju, dari perusahaan-perusahaan besar, tapi juga bisa memungkinkan terjadinya hegemoni dari satu kultur tertentu terhadap kultur yang bisa jadi sebetulnya secara nilai justru lebih baik, tetapi hanya karena kualitas SDM yang melaksanakan atau menjadi komponen dari kultur itu dikalahkan oleh SDM dari kultur yang menghegemoni, maka kemudian kultur ini bisa tergerus dan bisa terdiskriminasi, termarginalisasi. Itu diantaranya keuntungan dan ongkos atau dampak dari adanya FDI yang benefit ini membuat negara tertarik, tapi juga harus dipertimbangkan juga cost-nya. Nah, pada akhirnya negara akan berusaha untuk meminimalisasi cost yang terjadi dan memaksimalkan benefit tadi dengan cara mengeluarkan kebijakan. Yang pertama misalkan dengan mempersyaratkan kepemilikan. Boleh perusahaan investasi langsung di negara kita, tetapi misalkan sekian persen kepemilikannya harus dikuasai oleh perusahaan dalam negeri misalkan. Sehingga misalkan ketika, kalau tidak salah Rainer menyentuhkan ketika Honda ingin masuk Vietnam, Honda nggak bisa, bukan Honda tapi Jeep, ketika Jeep ingin masuk Vietnam, Jeep tidak diperkenankan untuk bikin perusahaan sendiri, tapi harus joint venture dengan perusahaan yang sudah ada di sana.
Kemudian yang kedua ada persyaratan kinerja, misalkan, oke nggak apa-apa kamu investasi di Indonesia, tetapi sekian persen dari tenaga kerjanya harus lokal, sekian persen dari bahan yang digunakan sebagai input untuk produksi harus juga diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga ada export processing zone atau negara menyediakan lokasi untuk memang multinasional enterprise atau perusahaan multinasional invest di situ, beroperasi di situ, sehingga kemudian dari segi lokasi ada pengistimewaan dan ada keistimewaan bagi si MNE-nya, tapi juga si negara bisa meminimalisasi resiko buruk yang mungkin ditimbulkan dari investasi langsung dengan melokalisasi si operasional MNE tadi. Yang keempat, dalam konteks ini juga pemerintah dan semua lembaga, semua pihak yang terlibat dalam ekonomi internasional, dalam perdagangan internasional harus memperkuat apa yang disebut dengan backward linkage atau memperkuat supplier domestik sehingga kebutuhan MNE yang berinvest di negara kita, di negara tersebut itu dapat dipenuhi sehingga mereka tidak perlu mengimpor dari luar negeri lagi. Nah, karena kenapa ini penting? Kenapa penting untuk memastikan bahwa perusahaan domestik bisa mensuplai kebutuhan MNE yang berinvest di kita, karena ini akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja, akan membantu performa neraca pembayaran, karena bahan dasar yang diperlukan oleh MNE diproduksi di dalam negeri, kemudian teknologi produksinya dapat diadaptasi dengan situasi lokal, dan akhirnya akan terjadi transfer tangible dan intangible aset dari MNE ke perusahaan domestik. Bayangkan jika ada perusahaan yang hanya numpang berproduksi di suatu negara dan semua bahan produksinya itu diperoleh juga dari luar negara tersebut gitu, maka potensi dampaknya itu jauh lebih besar ketimbang benefit yang dirasakan oleh negara tersebut, mau pemerintahnya, mau firm-nya atau perusahaannya, mau konsumen atau masyarakatnya. Yang juga jadi masalah adalah transfer pricing, di mana perusahaan multinasional yang berinvest itu mengakali kegiatan produksinya dengan tujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak. Misalkan dia memproduksi suatu produk tapi tidak langsung dibikin jadi, dia dibikin setengah jadi, kemudian dia jual ke perusahaan dia sendiri di headquarter-nya atau di negara lain, sehingga harga yang dia jual itu di bawah harga pasaran, dan dengan di bawah harga pasaran ini kemudian dia bisa meminimalisasi pembayaran pajak terhadap negara di mana dia berinvestasi. Nah, dari sini kemudian muncul dua pertanyaan ini kalau menurut Rainet yang menyoal permasalahan dalam konteks FDI ini. Yang pertama, bagaimana negara memperlakukan multinational enterprise ini, dan atau bagaimana MNE ini memperlakukan negara. Maka sebetulnya menurut Reinhard butuh ada lembaga, ada otoritas yang dia mengatur international production atau produksi internasional, termasuk dalam konteks ini adalah FDI-nya. Dan tanggung jawab ini sudah diambil sebetulnya oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, tapi menurut Reinhard kinerjanya belum optimal. Menurut Reinhard bahkan sebetulnya WTO yang harus step up untuk kemudian mengambil otoritas itu dan membantu mengelola FDI ini sehingga bisa lebih adil terhadap baik perusahaan yang berinvestasi maupun negara yang mendapatkan investasi tersebut. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.